Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Aris Arianto dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani teman-teman semua untuk mendalami dan mempelajari mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan judul materi Keseimbangan Agregat Demand dan Agregat Supply. Hal yang akan kita bahas pada hari ini antara lain konsep agregat demand dan supply, analisis agregat demand, analisis agregat supply, dan keseimbangan antara agregat demand dan agregat supply. Program ini akan tersaji dalam 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baiklah Sobat Ujar, marilah kita mulai penjelasan materi ke-6 mengenai keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu AD dan apa itu AS? Kata AD merupakan singkatan dari kata agregat demand atau permintaan agregat. Sedangkan AS adalah singkatan dari istilah agregat supply atau penawaran agregat. Agregat demand atau permintaan agregat merupakan istilah yang umumnya digunakan dalam bidang ekonomi makro. Agregat demand atau permintaan agregat merupakan permintaan dari total barang serta jasa akhir pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Agregat supply atau penawaran agregat adalah total penawaran barang dan jasa yang dibuat dalam suatu perekonomian dengan tingkat harga tertentu serta dalam periode waktu tertentu. Baik, kembali lagi bersama saya Aris Arianto dalam program Ujar. Tadi di awal sudah kita singgung bahwa analisis AD/AS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Lalu, bagaimana konsep dasar AD/AS itu sendiri? Permintaan agregat atau agregat demand atau sering ditulis AD adalah jumlah total pembelanjaan oleh rumah tangga, konsumen, perusahaan, dan pemerintah pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat merupakan permintaan dari total barang serta jasa akhir pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Istilah permintaan agregat merupakan konsep yang baru. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Dengan demikian, arti permintaan agregat sangat berbeda dengan pengeluaran agregat. Dari analisis dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregat adalah tingkat harga serta kebijaksanaan moneter dan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin kecil belanja barang yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Dan sebaliknya, jika harga semakin rendah, maka belanja barang dan jasa yang akan dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian akan semakin meningkat. Permintaan agregat terdiri dari permintaan dari 4 sektor utama, yakni yang pertama konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi bisnis, yang ketiga pengeluaran pemerintah, dan keempat ekspor neto. Sedangkan penawaran agregat atau agregat supply sering ditulis AS menunjukkan
pada total kuantitas barang yang bersedia dihasilkan oleh seluruh produsen dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat adalah tingkat harga, kapasitas produksi suatu perekonomian, dan biaya produksi. Semakin tinggi harga yang akan mendorong peningkatan jumlah total penawaran barang, dan sebaliknya, sebagaimana dalam konsep ekonomi mikro pada perilaku produsen dalam penawaran barang. Faktor yang juga mempengaruhi penawaran adalah kapasitas produksi suatu perekonomian yang ditentukan oleh besarnya investasi real. Semakin besar nilai investasi real, maka akan meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah total penilaian penawaran barang dan jasa. Penawaran agregat juga dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi. Contohnya, jika biaya produksi naik yang disebabkan oleh kenaikan upah kerja, kenaikan BBM, yang berimbas pada kenaikan biaya produksi dan biaya transportasi, maka akan menyebabkan produksi barang menurun. Dari sifat-sifat permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS seperti yang diterangkan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis AD/AS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Dari sifatnya, kurva AD dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam suatu perekonomian. Sehingga bisa dibedakan konsep pengeluaran agregat dengan permintaan agregat. Pengeluaran agregat berlaku pada harga tetap, permintaan agregat berlaku pada harga yang berubah. Kurva permintaan agregat adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dari 4 sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Dalam sebuah grafik, kurva permintaan agregat adalah miring ke bawah. Perubahan tingkat harga menyebabkan permintaan agregat bergerak di sepanjang kurva. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan permintaan agregat sehingga dapat menggeser kurva ke kanan antara lain. Pertama, kebijaksanaan fiskal ekspansif. Pemerintah menstimulus permintaan agregat dengan meningkatkan pengeluarannya atau menurunkan pajak. Peningkatan pengeluaran memiliki efek langsung pada peningkatan permintaan agregat. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah berdampak tidak langsung pada permintaan agregat, yaitu melalui peningkatan disposable income rumah tangga dan peningkatan keuntungan bisnis. Kedua, kebijaksanaan moneter ekspansif. Bank sentral menstimulus permintaan agregat dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Opsinya adalah dengan memotong suku bunga kebijakan, mengurangi rasio cadangan wajib, dan operasi pasar terbuka melalui pembelian surat berharga pemerintah. Itu semua mendorong suku bunga di dalam perekonomian turun, meningkatkan konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis. Ketiga, peningkatan kekayaan rumah tangga. Peningkatan kekayaan mendorong rumah tangga untuk membelanjakan lebih banyak uang pada barang dan jasa. Keempat, konsumen lebih optimis. Konsumen akan merasa lebih percaya diri tentang pendapatan dan keamanan kerja mereka di masa depan.
Itu mendorong mereka menghabiskan proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan untuk konsumsi barang dan jasa. Kelima, bisnis yang lebih optimis. Jika perusahaan melihat keuntungan masa depan membaik, maka mereka kemungkinan besar akan berinvestasi lebih banyak dalam proyek modal. Keenam, depresiasi nilai tukar. Depresiasi membuat barang domestik lebih murah bagi pembeli asing dan mereka mendorong meningkatkan permintaan. Sebagai hasilnya, ekspor meningkat. Di sisi lain, depresi membuat harga barang impor lebih mahal. Pembeli domestik akan mengurangi permintaan terhadap mereka atau impor turun. Jadi, secara keseluruhan, depresiasi meningkatkan ekspor neto dan permintaan agregat. 7. Pertumbuhan ekonomi global yang kuat. Itu meningkatkan permintaan terhadap barang-barang domestik dan mendorong ekspor. Mengasumsikan impor adalah konstan. Pertumbuhan global yang lebih kuat meningkatkan ekspor neto. Penawaran agregat atau AS adalah total barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perekonomian. Hal tersebut mempunyai perilaku yang berbeda-beda, baik dalam jangka sangat pendek, dan jangka panjang. Masing-masing memiliki elastisitas yang berbeda. Penawaran agregat jangka pendek menentukan PDB real aktual ketika kurvanya berpotongan dengan kurva permintaan agregat, disebut dengan ekuilibrium makroekonomi jangka pendek. Sementara itu, penawaran agregat jangka panjang menentukan PDB potensial atau disebut juga dengan output potensial, dan sama dengan PDB real aktual ketika ekuilibrium jangka pendek tepat pada kurva penawaran agregat jangka panjang. Penawaran agregat jangka pendek ditentukan oleh faktor jangka pendek seperti tingkat harga, harga input, dan ekspektasi harga. Dan faktor jangka panjang seperti teknologi dan peningkatan modal fisik. Tapi itu tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya, faktor jangka pendek tidak mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang. Kurva penawaran agregat adalah representasi grafis dari hubungan antara tingkat harga dan output agregat. Mengasumsikan faktor lain konstan. Ekonom membagi menjadi 3 kategori berdasarkan bagaimana masing-masing berperilaku dalam menghadapi perubahan tingkat harga, yaitu penawaran agregat jangka sangat pendek, penawaran agregat jangka pendek, dan penawaran agregat jangka panjang. Kita bahas satu persatu. Pertama, penawaran agregat jangka sangat pendek. Dalam jangka sangat pendek, kurva penawaran agregat adalah garis horizontal. Itu menunjukkan elastis sempurna di mana harga dan biaya adalah tetap. Itu mewakili bagian pertama dari model Keynesian. Ya, akan kita bahas di bawah ini. Dalam jangka sangat pendek, perusahaan menyesuaikan output tanpa meningkatkan biaya karena memiliki kapasitas yang menganggur. Mereka hanya menyesuaikan jam kerja dan mengintensifkan fasilitas produksi mereka dalam menanggapi perubahan permintaan. Kedua, penawaran agregat jangka pendek. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat miring ke atas, sehingga tingkat harga yang lebih tinggi akan meningkatkan output agregat. Sebaliknya,
tingkat harga yang lebih rendah mendorong menurunkan output agregat. Dan perubahan output tersebut terjadi di sepanjang kurva. Dengan kata lain, perubahan tingkat harga hanya mengakibatkan output agregat bergerak di sepanjang kurva, tidak menggeser kurva ke kanan atau ke kiri. Ekonom mengasumsikan beberapa biaya seperti sewa dan upah tidak merubah dalam jangka pendek. Sehingga ketika tingkat harga naik, bisnis melihat margin keuntungan yang lebih tinggi, mendorong mereka untuk meningkatkan output. Tapi sebaliknya, ketika harga turun, margin keuntungan menurun, mendorong mereka untuk memangkas output. Ketiga, penawaran agregat jangka panjang. Penawaran agregat jangka panjang mewakili output potensial perekonomian atau PDB potensial. Itu adalah output tertinggi yang bisa dicapai oleh sebuah perekonomian menggunakan sumber daya produktif yang ada. Ketika PDB real sama dengan PDB potensial, kita mengatakan perekonomian berada pada lapangan kerja penuh atau full employment. Tidak seperti penawaran agregat dalam jangka pendek, ekonom mengasumsikan semua biaya input adalah variabel dalam jangka panjang, sehingga mereka berubah menyesuaikan secara proporsional dengan perubahan dalam output agregat. Misalnya, ketika output agregat meningkat, semua biaya meningkat. Dan sebaliknya, ketika output agregat turun, semua biaya juga turun. Asumsi tersebut adalah kunci untuk menjelaskan kurva penawaran agregat jangka panjang yang vertikal. Kurva menggarisbawahi enelatis sempurna, sehingga perubahan tingkat harga tidak mempengaruhi penawaran agregat. Faktor yang mempengaruhi penawaran agregat jangka pendek, perubahan penawaran agregat jangka pendek terjadi akibat perubahan dalam faktor jangka pendek dan jangka panjang. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi biaya produksi dan kapasitas produktif perekonomian. Tidak seperti perubahan dalam tingkat harga, faktor-faktor tersebut menyebabkan penawaran agregat berubah dan menggeser kurvanya ke kanan atau kenaikan output, atau ke kiri penurunan output. Faktor jangka pendek tersebut meliputi harga input, upah nominal, ekspektasi harga output, pajak bisnis, subsidi pemerintah, dan kurs. Materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang. Faktor jangka pendek di atas tidak mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang. Itu karena semua biaya variabel menyesuaikan perubahan tingkat harga secara proporsional, sehingga perubahan biaya input tidak berpengaruh. Penawaran agregat jangka panjang hanya berubah ketika terjadi perubahan dalam faktor jangka panjang. Faktor tersebut mempengaruhi kapasitas produktif dan karena itu output potensial. Misalnya, penawaran agregat jangka panjang meningkat dan kurvanya bergeser ke kanan jika pasokan tenaga kerja meningkat, memungkinkan banyak orang menghasilkan output. Modal manusia membaik, mengarah pada tenaga kerja yang lebih berkualitas. Sumber daya alam yang lebih banyak tersedia, lebih banyak input untuk diolah menjadi output. Modal fisik meningkat, memungkinkan perekonomian lebih produktif daripada ketika mengandalkan tenaga kerja. Terakhir, teknologi lebih maju, memperbaiki kualitas dan produktivitas modal fisik dan modal manusia. Kondisi keseimbangan ADAS dipandang sebagai keseimbangan makroekonomi yang stabil.
Pada saat itu terjadi penawaran barang dari perusahaan-perusahaan sudah mencapai kestabilan. Perusahaan-perusahaan sudah tidak ingin menambah output mengurangi output yang mereka hasilkan. Dari sisi permintaan agregat juga menilainya sebagai kondisi di mana permintaan cenderung tidak akan berubah. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana terjadinya kondisi keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Untuk lebih memahami, perhatikan ilustrasi dalam kurva keseimbangan ADAS berikut. Pada kurva keseimbangan ADAS di atas, kita melihat bahwa keseimbangan terjadi pada titik E. Pada titik E terjadi kondisi di mana jumlah agregat demand atau AD sama dengan jumlah agregat supply atau AS. Kita katakan sama karena pada kurva kita dapat melihat terjadinya potongan antara kurva AD dan kurva AS. Dan titik E tepat pada titik perpotongan kedua kurva tersebut. Pada kurva keseimbangan ADAS di atas, kita melihat kondisi keseimbangan terjadi pada saat pendapatan nasional sebesar Y3. Tingkat harga pada saat keseimbangan terjadi yaitu pada harga sebesar P2. Tingkat harga keseimbangan yaitu terbentuk dari kurva di atas ditunjukkan pada tingkat harga P2. Pada tingkat harga di luar P2 tidak akan terjadi keseimbangan. Dan justru interaksi permintaan agregat dan penawaran agregat akan menggeser tingkat harga pada P2 untuk mencapai keseimbangan. Apabila tingkat harga barang saat ini bukan pada tingkat harga keseimbangan, maka akan terjadi penyesuaian di dalam jumlah permintaan, penawaran, dan tingkat harga. Misalkan, tingkat harga saat ini yaitu sebesar P3. Pada kondisi demikian telah terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran oleh perusahaan melebihi sisi permintaan. Implikasi dari kondisi kelebihan penawaran ini akan membuat tingkat harga akan turun. Saat tingkat harga menurun, sisi penawaran juga akan sekaligus menurunkan jumlah penawaran. Sebaliknya, sisi permintaan akan meningkat. Penyesuaian penurunan tingkat harga, penurunan jumlah penawaran, dan kenaikan jumlah permintaan pasca penurunan harga akan terus berlangsung terbentuknya keseimbangan ADAS tersebut. Begitu pula bila harga di bawah harga keseimbangan seperti pada tingkat harga P1, maka akan ada penyesuaian-penyesuaian. Pada tingkat harga P1 terjadi kelebihan sisi demand. Demand yang melebihi sisi supply ini akan berdampak pada peningkatan harga. Saat harga meningkat, maka terjadi penyesuaian di mana jumlah permintaan akan berkurang, sedangkan sisi penawaran akan bertambah. Penyesuaian pada tingkat harga yang meningkat, penawaran yang meningkat, dan permintaan yang berkurang akan terus terjadi hingga keseimbangan ADAS tercapai. Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa keseimbangan ADAS akan melihat hubungan pendapatan nasional dengan tingkat harga. Kondisi keseimbangan ADAS akan terbentuk pada saat jumlah agregat demand sama dengan jumlah agregat supply. Saat keseimbangan ADAS terjadi, tingkat harga saat itu yaitu tingkat harga keseimbangan. Interaksi dari sisi permintaan dan sisi penawaran serta tingkat harga apabila belum seimbang, pada akhirnya akan selalu mengarah pada kondisi keseimbangan ADAS tersebut. Baik Sobat Ujar di mana saja berada,
Demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait keseimbangan ADAS. Apa yang kita peroleh dari pembahasan tadi? Faktor apa yang dapat meningkatkan permintaan agregat? Serta faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang maupun jangka pendek? Nah, tentunya Sobat Ujar sudah bisa menjawabnya dengan benar. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa permintaan agregat sering ditulis AD atau agregat demand adalah jumlah total pembelanjaan oleh rumah tangga konsumen, perusahaan, dan pemerintah pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregat adalah tingkat harga serta kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan penawaran agregat atau agregat supply sering ditulis AS menunjukkan pada total kuantitas barang yang bersedia dihasilkan oleh seluruh produsen dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat adalah tingkat harga, kapasitas produksi suatu perekonomian, dan biaya produksi. Kondisi keseimbangan ADAS dipandang sebagai keseimbangan makroekonomi yang stabil. Pada saat itu terjadi, penawaran barang dari perusahaan-perusahaan sudah mencapai kestabilan. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi kita semua. Saya Aris Arianto mohon undur diri sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, salam sehat dan salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.